Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah filsafat bahasa. Ya, kita ada di pertemuan 5 dan 6. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai objek kajian filsafat, objek material, objek formal ya di filsafat bahasa dan juga di filsafat. Nah, sekarang kita akan beralih ke sejarah perkembangan filsafat bahasa di pertemuan kita yang kelima dan keenam. Nah, untuk melanjutkan ya, jadi videonya akan mungkin agak sedikit cepat karena durasi agar nanti filenya tidak terlalu besar ya. Kita akan langsung saja di sejarah perkembangan filsafat bahasa ini. Oke, perkembangan filsafat bahasa itu secara umum ya, saya ambil di beberapa buku itu ada 3. Itu ada sebelum abad modern, kemudian filsafat pada abad 20 dan filsafat pada abad 21. Jadi secara umum perkembangan filsafat itu ada 3 periodenya. Ada kalau dikotak-kotakan gitu ya, kalau dibagi-bagi itu ada 3 periode. Nah, kita akan bahas mulai dari filsafat bahasa sebelum abad modern. Nah, pada zaman atau masa ini ada sekitar perkembangannya itu ada 7 masa, ya ada periode bagaimana bahasa itu mulai berkembang, bagaimana filsafat bahasa itu mulai digunakan oleh para filsuf di berbagai daerah ya. Tapi pada zaman ini peradaban kan muncul, peradaban pertama itu muncul di Yunani ya. Jadi mungkin teman-teman akan melihat perkembangan ini di filsafat barat ya, di daerah Yunani sana. Nah, ada 7 masa atau periode di mana filsafat bahasa ini mulai berkembang ya. Bukan filsafat tapi filsafat bahasa ya, ini lebih spesifiknya. Memang pada saat itu filsafat pun sama berkembang, tapi ada filsafat bahasa di mana bahasa mulai cukup digandrungi atau mulai dikembangkan oleh para filsuf. Nah, ini yang pertama itu ada pada masa Prasokrates, kemudian ada masa Sofis, ada masa Sokrates, masa Plato, Aristoteles, pada masa kaum Stoa dan masa Alexandrian ya. 7 saya ambil di beberapa buku ini ya. Jadi teman-teman jika punya ada masa yang lain, misalkan di buku yang lain, silakan teman-teman bisa tambahkan nanti di forum ya untuk berdiskusi. Nah, memang pada saat ini, pada masa-masa ini, filsafat bahasa itu berkembang tidak terlalu signifikan, hanya terlihat samar-samar gitu. Tapi disitulah mulai munculnya filsafat bahasa ya, bukan filsafat saja tapi filsafat bahasa ya. Oke, nah ini filsafat bahasa pada masa Prasokrates. Nah, pada masa ini di mana filsafat bahasa itu khususnya penggunaan bahasa itu digunakan hanya sebagai alat komunikasi saja. Jadi ini bahasa oleh para filsuf tidak terlalu tidak terlalu dipikirkan secara mendalam ya pada saat itu. Karena pada zaman ini itu masih zaman berpikir secara mistis gitu ya. Jadi ini pemikirannya tidak terlalu empiris tapi bersifat abstrak. Ini masih percaya terhadap dewa-dewa dan juga hal-hal yang gaib dan sebagainya. Di sini bahasa hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan alat untuk berkomunikasi dan penggerak kehendak dewa. Jadi misalkan ingin meminta sesuatu itu masih digunakan masih bahasa yang digunakan untuk secara konvensional ya. Ini bahasanya masih tidak terlalu dalam, tidak ada pemikiran secara struktural, fungsional dan sebagainya di sini terhadap bahasa sendiri, hanya sebatas komunikasi saja ya. Gitu. Ini pada bahasa Prasokrates. Kemudian pada masa ini mulai masa Sofis. Nah, pada masa ini, di masa Sofis ini bahasa mulai digunakan oleh kaum sofisme sebagai alat untuk berretorika. Nah, kaum sofisme ini dianggap sebagai kaum yang pandai ya, terpandang karena mereka sangat lihai dan jago dalam membedakan gaya bahasa mereka. Jadi ketika berretorika seperti apa, ketika berkomunikasi mereka punya cara yang lain gitu ya. Jadi pada saat ini bahasa sudah mulai dianggap penting oleh kaum sofisme untuk mendoktrin mungkin ya, kemudian untuk memberikan mengajukan ajakan kepada orang-orang agar mengikuti aliran tertentu, kemudian menunjukkan gagasan-gagasan mereka kepada masyarakat sehingga bisa diterima, karena mereka jago sekali
pidato. Pidato mereka bisa sangat variatif, bisa berbentuk naratif, kemudian bisa berbentuk deskriptif dan sebagainya. Mereka bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk berretorika. Gitu. Nah, kemudian mulai berkembang lagi, ini masih berdekatan sebetulnya dengan kaum sofis ya, masa-masa sofisme. Di sini muncul pemikiran-pemikiran tentang bagaimana metode bahasa digunakan dalam berkomunikasi. Salah satunya ini adalah metode yang digunakan oleh Socrates. Socrates itu menggunakan metode yang disebut dengan metode dialektika, di mana ini digunakan oleh Socrates itu untuk mengumpulkan data dan melakukan argumentasi ya. Memang pada saat itu Socrates dan kaum sofis itu memiliki perbedaan pandangan terhadap keilmuan ya, filsafat. Nah, kaum sofis pada saat itu mereka memang cerdas dan bisa beretorika, tapi mereka juga ada kaum sofis ini melakukan hal-hal seperti memperjualbelikan ilmu ya pada saat itu. Jadi Socrates tidak terlalu setuju dengan pola pemikiran sofisme, makanya melakukan metode dialektika untuk berargumentasi dengan kaum sofis pada saat itu. Jadi muncullah metode dialektika. Metode dialektika ini adalah mencari data-data, kemudian diargumentasikan kembali kepada para filsuf yang memiliki pemikiran-pemikiran tertentu. Ini dilakukan oleh Socrates untuk membantah pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf tersebut. Ya, berkelanjutan ke masa Plato. Nah, di masa Plato ini bahasa itu sudah mulai dijadikan sebuah teori ya. Jadi pada saat itu Plato itu mengeluarkan teori yang berpendapat bahwa bahasa itu adalah sebuah alat yang terbentuk dari onomatope atau peniruan bunyi ya. Misalkan ada bunyi-bunyi hewan, kita kan menyebutkan nama hewan seperti bebek itu dari bunyinya yang quack quack quack, jadi bebek. Kemudian kita menyebutkan lagi hewan-hewan yang bunyi itu kayak cicak mungkin ya, cak cak cak, toke ya, toke itu kita sebut toke. Nah, itu disebutnya onomatope, bunyi-bunyian hewan. Nah, itu salah satu contohnya saja. Nah, Plato ini menganggap bahwa bahasa itu adalah muncul dari peniruan bunyi ya, seperti bunyi pintu tok tok tok, tok tok dari suara pintu dan sebagainya. Pokoknya Plato itu beranggapan bahwa itu terjadi, bahasa itu terjadi karena meniru bunyi-bunyi tertentu. Nah, tetapi filsuf-filsuf lain itu berpendapat bahwa itu tidak benar ya. Jadi teorinya Plato ini terbantahkan karena ternyata tidak semua bunyi itu ditiru ya. Tidak semua bunyi atau bahasa itu adalah hasil dari peniruan bunyi, tapi banyak sekali malah bahasa-bahasa yang tidak berasal dari peniruan bunyi. Makanya teori ini tidak dianggap sebagai teori yang mutlak ya saat itu. Nah, kemudian ke Aristoteles. Nah, Aristoteles pun mempunyai teori sendiri karena seperti yang di Plato, jadi dia mengembangkan lagi teori-teori kebahasaan. Nah, salah satunya Aristoteles ini menyebutkan bahwa bahasa itu memang terjadi karena adanya fenomena-fenomena tertentu ya. Nah, kemudian Aristoteles ini membagi bahasa, katanya bahasa itu terjadi karena adanya onoma dan rema. Tuh ya. Onoma itu merupakan bunyi yang secara konseptual itu memiliki makna, katanya. Kemudian rema itu adalah merupakan kata dasar dari onoma. Jadi ada sistematika morfologi yang belum sempurna mungkin di sini. Jadi ada bunyi dan kata gitu, ada bunyi dan kata. Jadi ada mulai perkembangan pemikiran dari Aristoteles bahwa bahasa itu adalah muncul dari bunyi kemudian berubah jadi kata. Nah, kemudian Aristoteles itu memberikan teori lagi, menambahkan ada yang disebut dengan sindesmoi. Sindesmoi ini merupakan salah satu bentuk kata hubung. Jadi di dalam bahasa itu ada yang disebut dengan kata penghubung. Nah, pada saat itu Aristoteles itu menyebutkan bahwa kata hubung ini disebut dengan sindesmoi. Jadi mulai ada perkembangan teori-teori kebahasaan secara fonologi, morfologi, ya, di mana bahasa itu ternyata terjadi karena sesuatu fenomena tertentu dan terjadi karena adanya perkembangan, misalkan bunyi tadi, dari bunyi tadi, kemudian adanya perkembangan ke kata penghubung dan sebagainya. Itu masa Aristoteles ya. Kemudian
Setelah itu mulai berkembang lagi di zaman-zaman kaum Stoa. Nah, di sini kaum Stoa itu malah lebih canggih lagi karena kaum Stoa itu mengklasifikasikan bahasa malah ya sudah, karena mungkin di sini bahasa sudah mulai berkembang pada zaman tadi Aristoteles, makanya kaum Stoa juga merupakan kaum yang cukup jenius, filsuf-filsuf pemikir yang sangat berpikir komprehensif. Nah, pada zaman kaum Stoa ini bahasa mulai dilihat ya aspek-aspeknya, melihat tanda dan simbolnya, melihat maknanya dan situasi. Jadi di sini kalau secara tidak langsung melihat secara semantis dan juga secara pragmatis gitu ya. Kalau tadi zaman Aristoteles masih berkutat pada jenis-jenis bahasa gitu ya, jenis-jenis katanya seperti apa, bunyinya seperti apa. Jadi itu masih di tataran fonologis dan morfologis. Kalau ke sini sudah ada bentuk-bentukan semantis dan pragmatis gitu. Bagaimana bahasa itu bisa digunakan di masyarakat untuk berkomunikasi sebagai tanda atau simbol yang memiliki makna dan memiliki situasi atau konteks. Kemudian pada zaman Stoa ini pun ada istilah-istilah bahasa yang dikeluarkan. Yang ini mengutip juga, Stoa itu mengutip dari pemikiran-pemikiran Aristoteles sebelumnya, tapi ada sudah menjelaskan menjelaskan jenis-jenis atau kelas-kelas katanya. Kalau di kaum Stoa itu menjelaskan ada nomina ya, sudah menjelaskan bahwa dalam sebuah bahasa itu ada yang disebut dengan kelas kata nomina, verba, sindesmoi atau tadi kata penghubung ya, dan atron. Nah, kalau atron itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan gender atau menunjukkan jenis kelamin, atron. Nah, kalau di bahasa-bahasa sekarang mungkin di bahasa-bahasa Prancis, Jerman ya itu masih penunjukan jenis kelamin itu masih ada ya. Kalau di bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sudah penunjukan jenis kelamin ke dalam sebuah benda atau penunjuk dari sebuah kata terhadap satu benda itu sudah tidak ada. Nah, kalian menuju ke kaum Alexandrian. Nah, kalau di Alexandria itu lebih canggih lagi. Pada zaman ini, kaum Alexandria itu melanjutkan pemikiran-pemikiran dari kaum Stoa ya. Hasilnya adalah di zaman ini ada buku yang terbit ya. Buku ini adalah disebut Dionysius Text. Nah, buku ini merupakan buku yang sistematis untuk menjelaskan jenis gramatikal bahasa Yunani ya di zaman itu. Jadi ini sudah mulai canggih. Makanya di zaman ini mungkin pemikiran mengenai bahasa sudah muncul. Jadi filsafat bahasa pada zaman ini sudah terlihat dari awal yang tidak terlalu signifikan ke yang cukup signifikan di zaman Alexandrian ini. Nah, setelah munculnya di zaman itu muncul bahasa, ilmu-ilmu kebahasaan, teori-teori kebahasaan yang muncul dan dibukukan seperti tata bahasa pada bahasa-bahasa Yunani. Kemudian berkembang di filsafat bahasa abad 20. Nah, pada zaman ini sudah mulai sangat berkembang karena banyak teori-teori ya di zaman ini. Salah satunya ada Noam Chomsky. Noam Chomsky yang memperkenalkan tata bahasa generatif. Kemudian ada Grice yang memperkenalkan teori-teori semantik dan kebahasaan lainnya. Nah, di sini sudah mulai muncul teori-teori kebahasaan yang kita gunakan sampai sekarang. Begitu ya di abad 20. Nah, kemudian di abad 21 ini sudah aplikasinya ya, aplikasi penggunaan bahasa ya. Jadi bahasa itu sekarang sudah di zaman di abad 21 ini bahasa sudah mulai digunakan sebagai alat untuk mendeteksi bahkan menganalisis banyak hal ya. Jadi bahasa itu tidak hanya berkutat pada hakikatnya aja sebagai alat komunikasi dan sebagainya, tapi sekarang dapat digunakan sebagai alat ukur, bahkan alat analisis untuk sesuatu, misalkan mencari ideologi, kemudian sebuah analisis bahasa lain, seperti melihat bagaimana bahasa digunakan di masyarakat sosial, masyarakat bahasa, dan sebagainya. Di abad 21 ini aplikasi bahasa sangat terfokus pada aplikasinya ya, bukan sekedar hakikat bahasa saja. Itu di abad 21. Jadi perkembangan bahasa secara tidak langsung sampai sekarang sangat berkembang ya. Jadi filsafat dan bahasa secara tidak langsung kita tahu sangat berhubungan satu sama lain karena pemikiran dan perkembangan bahasa yang muncul sekarang itu tidak jauh dari
pemikiran para filsuf ya, sehingga bahasa dan teori-teorinya sekarang sangat berkembang di dunia barat dan sampai di Indonesia sekarang. Nah, oke, terima kasih. Itu saja. Jika ada pertanyaan atau ada tambahan, silakan kita di forum e-learning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.